Mas Lembo, Mas, main dong ke rumahnya. Bentar, ngawasin aja ya. Boleh, boleh. Dicariin dari 2 hari lalu loh. Baru nyampe sekarang. Ini baru nyampe. Wah, Jauh. Jauh ya? Iya, iya. Visa nggak tembus visa. Ini rumahnya Mas. Ya, alhamdulillah. Jadi gue sebenarnya udah pertama setengah datang di rumahnya Lembu di daerah Wonosobo. Cuacanya dingin banget karena kalau kita lihat sana tuh gunungnya kelihatan ya. Danau Batur gitu. Gue di sini udah 4 tahunan lah gitu. 4 tahunan. IMB bayar, pajak bayar. Dari kapan nih tinggalnya di sini? Abis pandemi lah kayaknya. Abis gue bisnis APD itu ya, meledak gitu kan. Langsung beli tanah di sini gitu. Bohong tapi. Yang benar? Yang bener, mendingan kita ngobrol di dalam aja ya. Boleh. Kaki kanan dulu ya. Oke. Sebelum kita makan-makan dan kita masak enak hari ini, sebenarnya gue mau jelasin beberapa part gitu. Sebenarnya ini memang rumah ini didesain dengan gue dan ngobrol sama arsiteknya gitu. Jadi mungkin kalau ditanya rumah ini sangat personal banget gitu. Dari mulai pemilihan warna, arah, sampai yang ada di dalam itu memang akhirnya kalau orang suka, kalau enggak pasti dia akan skip. Jadi emang ini banyak yang bilang laki banget gitu. Karena gue didominasi sama warna hitam dan warna alam badukun gitu. Jadi kayak warna-warna batu, warna-warna hijau gitu. Jadi memang nanti kalau kita ngeliat di beberapa tempat jangan kaget. Kalau emang nggak suka ya skip aja. Ya, thank you. Gitu. Gitu. Sebenarnya ini pintu utama gue. Kalau dilihat pintu utama, terus ini sebenarnya gue nggak punya lukisan-lukisan yang bagus, tapi gue mungkin punya beberapa cerita. Ini kalau gue bepergian dengan kendaraan roda 2, gue selalu mengutamakan keselamatan gitu. Dan gue ini ada beberapa pelindung kepala alias helm yang sebenarnya punya cerita masing-masing. Beberapa diantaranya yang gue taruh di sini adalah yang punya story, yaitu itu dari produksinya, kedua mungkin dari helm ini pernah membawa gue keliling kemana aja. Ada yang pernah sampai di Bali, ada yang pernah ke Jogja tour gitu, sampai ada yang di Bandung. Jadi sebenarnya punya perjalanan jauh lah gitu. Jadi makanya gue kasih kehormatan di sini. Kedua, disimpan di tempat bagus karena dia harus juga punya perawatan yang sempurna gitu. Nggak boleh kena debu, nggak kalau habis pergi dibersihin gitu. Cuman mungkin kalau biasanya gue habis motoran gitu, gue ke kamar mandi dulu, cuci-cuci, atau gue nongkrong di tempat kerja gue. Ini biasa gue untuk lempar-lemparan data audio sama teman-teman Lepetis, terus gua kerja atau teman-teman nongkrong di sini dengerin musik di sini. Mana bukanya ya? Wah, belum dibikin tapi kita bikin. Ini ada anakku, Samara, Tuan Putri. Dia Hai membajak. Samara. Dia suka lagi dengerin musik-musik zaman tua dulu gitu. Cuman banyakan sih sekarang ya gua gitu. Jadi ini tempat gua naro-naro mainan, terus juga mungkin ngelihat banyak teman-teman yang ada di sini lalu lalang sama dengerin musik sebenarnya. Ini kaca gede banget Mas. Iya. Gua enak aja sih bisa ngeliat ijo-ijo gitu. Jadi kalau kerja juga nggak boring-boring banget. Dan kedua, corner ini jadi gue bisa mengawasi atau mungkin ngelihat pemandangan lebih tidak tertutup aja sih gitu, enak gitu. Tapi ya kalau memang gue nggak suka dan panas, gue suka tutup aja akorden gitu, atau gue tembok aja, nanti gue bongkar lagi. Makanya ini bongkar pasang tembok semua kan gitu. Ini juga sebenarnya gue dulu suka
ya kan eranya udah nggak nonton TV ya, sedap. Video kill the radio stars gitu. Jadi gue dulu suka nonton TV gitu. Dan ternyata akhirnya semenjak banyaknya orang nonton YouTube, nonton Living Loving gitu, anjay. Nah ini TV-TV lama gue kumpulin terus gue ukur-ukur, kayaknya buat pembatas ruangan seru sih gitu. Ada yang gue potong. Ini project belum selesai karena nanti gue mau pasangin beberapa audio beneran di sana gitu. Gitu sih. Tapi nggak apa-apa, buat sekarang nih kayaknya seru aja sih punya partisi kayak gini gitu. Karena bikin DIY. Jadi gue bener-bener ngukur satu tabung dengan ini, terus gue suka nyari beberapa TV lama yang gue ke rumah-rumah, ada TV nggak pakai nggak aja. Masuk ke nonton TV? Nggak, buat saya TV-nya gitu. Jadi gue akan sita semua orang-orangnya udah nonton TV gitu. Gue kumpulin di sini. Gitu ceritanya. Udah nggak ada yang nyala berarti TV-nya? Ada beberapa 3, cuman lumayan TV zaman dulu itu TV tabung, powernya besar gitu. Jadi gue memang sengaja nyari yang nyala, tapi nanti gue belum tahu. Sebenarnya ini bisa jadi instalasi sesuatu sih gitu, cuman gue belum kelar. Sejauh ini jadi menarik aja buat pembatas ruangan doang sebenarnya. Pembatas ruangan yang lumayan effort gue bikin dan gue kerjain. Nih kalau melihat ada koleksi-koleksi seperti ini nggak? Boleh. Kan jarang kan lihat Naif begini, yang masih album pertama dan ini masih sampel gitu. Ini juga ada Klapetis yang masih di demo preview. Jadi tahun berapa gue nggak tahu nih, tahun 2006 gitu. Terus juga mungkin apa lagi? Ini Cliff ada juga. Kemarin mana tuh kak yang ada Niji tuh kak? Ini yang lucu sih sebenarnya. Niji yang baru lagu pertama. Jadi gue dulu zaman siaran sama Rama dikasih, Bu dengerin Bu, Niji masih begini nih. Sejak ya. Wah ini 2003-2004 kan Niji baru mau rilis album pertama. Niji gitu. Jadi sebenarnya ya ini koleksi-koleksi. Wah nih CD-CD gue yang sekarang kalau di mana di marketplace ini lumayan harganya nih. Ini zaman kita album pertama, album kedua, album kelima, 3, 4 sebenarnya lengkap sih. Kaset masih di plastik segel. Ada di keranjang kuning, kalau kalian mau. Etalase nomor 2, ini 1982, nih juga nih album keduanya Klapetis masih kaset. Jadi not for sale, promotion sample gitu. Jadi gue dengerin materi lagu-lagu zaman dulu tuh kayak sayang kalau dibuang gitu. Jadi kan ngapain kita dengerin yang gitu. Yuk, kalau udah nggak betah di sini, cabut deh, bete di sini. Ini mungkin ruangan terlalu tua buat kalian. Jadi biasanya kalau tadi habis dari masuk, standarnya rumah-rumah orang Skandinavia ada powder room. Jadi kalau tamu atau mau cuci tangan atau gua pun sendiri kalau mau berangkat kantor dan lupa-lupa ya pakai inilah gitu. Tutup aja deh, ntar takut airnya meluap terus kita banjir dong gitu. Nah ini ruang tengah yang beneran kebuka gitu, dari mulai emang sengaja dari awal dibuat pelong sih, nggak ada batasan dari mulai nonton TV sampai kitchen sampai tembus ke mana garasi samping gitu. Jadi kalau bisa dilihat ini atasnya emang dibuka banget biar tadinya kalau memang ada tamu segala macem sirkulasi udara tuh enak gitu. Kedua gue juga punya anabul, jadi sebenarnya sirkulasi udara juga akan membantu sih. Dan kebetulan juga masih hijau daerahnya gitu, ngebuatnya jadi kenapa enggak kalau misalnya bener-bener diplongin aja, nggak usah di ceilingnya nggak dirapetin, biar apa? Biar biur. Biar sekarang jadi kalau distribusi segala macam enak kontrol dari atas tuh gue bisa ngeliat kesini, kesana gitu. Jadi gue banyak ngabisin waktu sehari-hari sebenarnya di sini nonton TV. Teman-teman yang nongkrong di sini juga ada. Hey, Ash. Ini juga salah satu teman gua. Ini namanya Ash. Dia produk pandemi. Jadi dia ngikut di beberapa tempat gua terakhir. Jadi sebenarnya dia yang lebih berkuasa mengelola ini gitu. Umurnya 5 tahun. Cranky. Nah, yang menarik mungkin juga itu. Sebenarnya ini cuman totem doang sih. Enggak sih. Ini sebenarnya salah satu hasil lari-larian gua di 3 tahun 2 tahun terakhir gitu. Jadi ini ada beberapa race yang gue ikutin dan kayaknya seru aja sih kalau gue taruh di sini buat mengingat. Ini race biasa gue ikutin lagi atau enggak, atau pencapaian gue kayak gini. Jadi senang aja sih ngumpulin
nomor start gua, terus sama sepatu yang gue pakai, terus juga mungkin pencapaian waktu sama biasanya kalau sekarang anak-anak pelari yang kayak gua nih ya, gitu, pelari suka-suka gitu, medali gitu. Jadi ini ada beberapa yang masih gue pakai karena memang di kategori itu gue masih oke, tapi ada juga udah pensiun sepatunya udah lama. Ini yang pencapaian terbaiknya, dia udah 2 kali race, Jokmar sama di Melbourne, udah pensiun, jadi udah nanti tinggal dilihat aja nih, mempersiapkan masa pensiunnya dia. Mudah-mudahan tahun ini udah banyak race-race lagi atau mungkin banyak sepatu lagi. Oke, terus ini sebenarnya ini taman kering tadinya. Terus gua kalau malam sekarang jarang nonton TV kadang-kadang ya gitu. Gue mendingan nonton ini gitu. Jadi semua itu dimatiin, terus gua ini dinyalain jadi kayak di dalam akuarium gitu. Ini lumayan seru karena prosesnya gue mencari kayunya sama teman-teman desainnya dari daerah Wonosobo lah gitu. Karena memilih kayu Kambojanya yang fosil ya. Jadi emang ini dia kayak bener-bener susah banget naik truk. Nanti kalau misalnya ada tuh di sosial media gue cara mindahin ini dari truk ke sini gitu, potong-potong ngedesain, jadi lumayan menyenangkan prosesnya gitu. Karena bareng sama expertnya mencari pola yang menarik gitu. Dan sekarang ya mungkin jadi solusi aja sih buat taman kecil, tapi nggak terlalu rimbun, tapi punya semacam akuarium raksasa gitu. Ini pantry yang terinspirasi dari rumahnya Ki Joko Bodo. Black, marmer top table, ini juga hitam. Ini sengaja dibuat banyak bukaannya biar kita bisa masukin banyak barang-barang dalam sih, kayak piring, barang-barang yang nggak terlalu sering dipakai, gua taruh di dalam sini gitu, kontainer. Nah, yang menariknya adalah dari awal gue memang ngebangun kitchennya udah bilang bahwa suatu saat mungkin gue akan sering masak. Tapi saat ini rumah dibangun gue belum masak gitu. Cuman kayaknya suatu saat gue akan masak deh karena gue memang suka masak gitu. Nah, akhirnya pas di 2 tahun terakhir gitu gue punya waktu olahraga, terus gue suka bikin sarapan, akhirnya kejadian deh gue suka masak gitu. Makanya pas gue bisa punya ruang bermain seperti ini, gue bisa makan dan menyajikan, atau juga mungkin juga plating di sini. Ini juga bisa buat gue masak, ini buat segala macam. Jadi sebenarnya enaknya adalah gue bisa memainkan 2 kalau katanya keyboard. Jadi senang aja gitu punya area main sendiri di sini yang warnanya juga sangat gue banget gitu. Kalau sebelah dapur itu apa tuh yang ada kolam? Nah, itu saung. Mau lihat dong, Mas? Iya, ini sebenarnya bukan kolam sih. Tadinya ini sebenarnya taman kering. Tadinya taman kering di bawah tangga seperti biasa. Cuman akhirnya gue tuh pengen daripada taman kering, gimana kalau dikasih suara-suara air daripada gue di sini sepi gitu ya. Gue curhat dong jadinya ngomongin sepi sih. Enggak, jadi gue pengen ada suara-suara air aja sih. Terus gue ini kayaknya dibuat kayak bukan kolam tapi kayak batu gitu aja sih sebenarnya gitu. Jadi kayak masak tuh ambience-nya dengar suara-suaranya kayak enak kayak di restoran-restoran Cianjur. Gitu. Jadi kayak ya gini sih. Tapi problemnya adalah kucing gue seneng banget di sini gitu. Dia suka nongkrong di sini, main, terus suka mainan ikan, bahkan minumnya dari sini. Gue wah bahaya nih gitu. Jadi ini airnya air dari pegunungan. Jadi aman buat kucing. Tuh, liatin aja tuh. Areanya dia soalnya. Sombong. Nah, dia problemnya adalah sering minum dari sini. Cuman ya nggak apa-apa lah ya. Udah. Kalau ini koleksi panci, Mas. Ya, lebih kurangnya iya. Karena tadi gue suka masak. Terus gue akhirnya nyoba satu merek panci tertentu gitu. Terus sebenarnya kenapa gue suka desain atau warnanya, karena memang pantry gue tuh kan memang gelap. Kitchennya tuh memang dark kitchen gitu. Jadi daripada gue nanti salah tuang kalau gue ngambil barang yang nggak pakai, gue butuh warna-warni ini buat mempercantik masakan gue gitu. Jadi kayak kadang ya kayak tadi gue bilang, masak itu harus pakai mood gitu. Kalau lo memang mau masak dari awal, lo sudah semangat buat masak, itu hasilnya jadi yummy gitu. Sama pada saat ekspresinya saat gue mau masak yang pedas gitu, gue pilih panci yang merah aja deh.
Biar apa? Biar lebih hot gitu. Rasanya gitu, masakannya jadi lebih seger. Ini feeling ya, karena mata kita pasti akan terkoneksi sama sensorik, ada sama mungkin motorik gitu kan. Terus kayak ngerasa ngeliat masakan tuh jadi kayak seru aja sih. Itu yang feeling gue sebagai yang masak tuh kayak gitu sih gitu. Terus dengan size-nya sebenarnya beda-beda sih. Purpose-nya juga beda-beda, jadi ada yang buat masak yang kalau lagi lebaran gue suka masak kayak misalnya kayak roast chicken, gue bisa masukin langsung tuh sekandang-kandangnya gitu. Kalau mungkin yang sekedar buat personal gitu ya gue bisa makannya di panci-panci kecil lah gitu. Atau yang kalau medium misalnya cuma buat 4 atau 5 orang gitu ya gue biasa di size yang ini itu biasanya sering porsinya pas gitu, maksud gue kayak mau sayur lodeh mau apapun dengan kondisi situ tuh kayaknya buat 4 orang atau 5 orang kayaknya oke lah. Jadi emang inilah macam-macam kegunaan dan macam-macam ya gue taruh di sini sebagai tadi memang interior design sebagai penghias ruangan juga, sebagai partisi juga sih sebenarnya gitu. Biar nggak terlalu plong ke sana. Jadi sebenarnya ini juga ruang garasi atau ruang nggak kepake sih sebetulnya gitu. Cuman dia bisa ditaruh buat bikin apanya lah di sini lah. Karena menurut gua kalau dimasukin satu kendaraan nggak terlalu padat banget ya. Jadi gua taruh motor dan biasanya buat teman-teman yang jemput gua mau jalan motoran nongkrong di sini gitu. Ini sebenarnya area sama sih bisa dijadiin garasi. Cuman gue jadiin tempat nyimpen barang-barang aja buat storage kalau poles-poles mobil atau cuci sabun segala macam di sini gitu. Vespa. Ya sebenarnya kalau ditanya ini Vespa dari gue lahir udah ada. Karena ini adalah ini adalah si tukang kabur nih. Kabur nih pasti. Nggak dia pasti kabur ke situ di biasanya. Vespa tahun 62 dari pemerintah Indonesia buat semua tentara yang dikirim ke Kongo. Dan kebetulan bokap gue adalah kameramen atau dokumenter pasukan Garuda 2. Jadi dia dulu dapat ini dari pemerintah Indonesia. Dan ini tahun pertama emang bokap gue yang berangkat, jadi sampai sekarang ya gue rawat aja gitu. Makanya dia punya tempat yang lumayan spesial di sini. Gitu. Kebetulan gue juga suka barang-barang lama. Karena apa? Ya karena secara visual dan bahan kayaknya lebih atau ya orang lama jadinya ketemunya sama barang-barang lama gitu. Jadi kalau kemarin nanya masalah bensin segala macam naik ribet orang, buat apa ribet gitu? Gue udah punya pom bensin sendiri di sini, jadi buat gue ada sebatas itu, semudah itu kita ngisi bensin langsung. Ini ke depan nggak ada apa-apa dah, gini doang. Garasi yang tadi sama. Mau nanya ini mas, yang di atas nih yang sepeda, ini naruhnya begini. Oh iya, biar nggak sempit gitu. Jadi gue ada 2 sepeda BMX. Yang zaman pandemi ini bener. Ini sebenarnya kan BMX itu mengingatkan gua saat kecil ya, sepeda-sepeda cross gitu. Ya ini gua main sih kadang-kadang sama teman-teman meskipun udah capek banget sekarang kalau duduk di sepeda-sepeda track kayak gini gitu. Gua taruhnya di sini. Ini lumayan sepeda vintage. Ini ada rally burner sama redline. Kalau mungkin teman-teman BMX, ini BMX gitu. Ya kalau ada hari jadi BMX baru gue turun ke goes gitu. Karena nggak terlalu sering dipakai, gue taruh di atas aja deh. Pohon juga sama nih tadi, dari Wonosobo. Nah, tepat sekali. Jadi di kota kelahiran gue itu, di Donoloyo, waktu kemarin gue bawa kayu itu sebenarnya banyak banget kayu yang diimpor. Nah, ternyata yang dipakai cukup segitu gitu. Nah, sisanya banyak banget. Ini mau gue apain? Karena ini kayu fosil gitu kan. Akhirnya, apa gue bikin kayak pohon ya, jadi gue rangkai bikin. Jadi kalau dilihat sepintas ini kayak pohon utuh gitu. Sebenarnya ini adalah pohon-pohon biasa yang gue baut sih, gue mur gitu. Jadinya gue kayak sebenarnya cuma lebih kayak ke totem aja sih gitu. Jadi sepintas ini kayak pohon, padahal ini dari kayu-kayu yang gue rangkai. Buat naruh apa? Buat naruh tanaman rambat gue sebetulnya. Jadi ini tanaman rambat dari atas turun ke bawah. Ini tembus dari service area sampai tempat naruh toran sebenarnya. Jadi enak di sini, sirkulasinya tuh tetap jalan. Terus meskipun ini di basement gini, tapi masih dapat udara dan cahaya gitu. Jadi nggak terlalu pengap lah di sini gitu. Sekarang kita main ke atas. Sebenarnya di atas tuh nggak banyak apa-apa ya, cuman kamar gitu sama taman. Tapi nggak apa-apa. Jadi lebih private aja di atas. Ini lumayan
ribet juga sih bikin beginian gitu. Dulu mau bikin kayak efek batu gunung gitu. Jadi sempat berapa kali gonta-ganti nyari shape-nya karena gue butuh texture ini karena dia lumayan besar areanya. Kecil size-nya tapi dia dapat lighting dari samping. Jadi gue harus butuh satu efek batu atau efek stone gitu yang bisa memainkan lighting dari samping. Makanya harus dibuat yang tajam-tajam gini shape-nya gitu. Nggak, biar dapat tekstur, biar nggak boring. Karena kalau boring tuh suka ngantuk. Jadi gue jalan tuh suka tidur-tidur gitu. Nggak ada yang bohong. Ya. Sebenarnya ini cuman kayak biasa ada service area. Ada kamar mandi, ada tempat, ada mesin cuci, ada tempat jemur-jemur lah. Jadi sebenarnya biasa aja lah gitu. Cuman itu tembus ke tadi taman yang bawah gitu kan. Ini ada kaca buat melihat masa lalu kita di sini. Nggak sih, jadi kalau mau berangkat pergi atau gue masih bisa ngelihat sepintas gitu. Nggak get ready with me, cuman kayak oh iya Pak. Nah, ini sebenarnya beberapa foto-foto zaman dulu lah kalau lihat. Zaman Kelapa itu zaman gue siaran, zaman Kelapa itu masih rame gitu kan. Ini album pertama, poster belum penuh gitu. Ini salah satu lukisan sahabat gua, Jimmy di upstairs, Multazam. Nah, di sini juga sama tadi kan kita cuma bisa ngeliat. Kalau gua keluar itu bisa ngeliat sana tuh ada Samara. Jadi gua tahu kalau di sana ngapain gitu. Jadi gua nonton apa, gua udah tahu nih gitu. Gampang ngontrol kayak haleluya, haleluya. Ini sebenarnya tidak terlalu spesifik ya ruangan apa, tapi kalau rebutan TV nontonnya di sinilah gitu. Ada beberapa. Karena gue suka sama kayu kapal ini aja sih sebetulnya. Tahun berapa gue punya satu set kayu kapal. Kayu kapal itu apa sih kayu kapal sebenarnya? Kayu kapal adalah kayu yang dipotong-potong dari bodi kapal. Kapal laut. Jadi kayunya sudah pasti anti air dan sudah terbukti emang dipakai di kapal. Jadi ini motifnya memang warna-warna pinggiran kapal ya. Kayak potong-potongan gitu, jadi ini kuat banget dan berat banget gitu. Dan ini sudah anti air banget, jadi emang udah dari kapal yang daripada dibom sama Bu Susi, kita bikinin lemari-lemari begini gitu. Ini sebenarnya nggak tahu ruang apa gitu, cuman kosong aja gitu, jadi nggak kepake. Ya buat nongkrong-nongkrong di sini lah. Udah gitu doang, sama buat lagi naruh sepeda road bike vintage gua. Ya bisa jadi kalau buat pagi-pagi. Polisi! Ini kamarnya Samara. Kastilnya dia yang kalau kita masuk nggak ada warna hitam. Ya ini Samara mau yang putih, jadi dia buat storage bajunya. Ya cewek lah, ya warna-warna cewek. Ceritain dong, kenapa kamu suka warna putih apa? Karena menurut aku lebih minimalis aja. Terus aku nggak terlalu suka warna-warni juga sih, jadi kayak ini doang yang hitam. Sama kamar mandi juga putih semua, beda jauh sama yang babue. Dia udah bilang kalau nanti dia punya kamar, dia mau yang warna sendiri, mau ini sendiri. Ya udah, memang ini keluar dari konsep, memang konsepnya tuan besarnya di sini maunya gitu. Maunya ini buat baju-bajunya dia, ya standar lah, dia rias. Belum banyak poster-poster cowok-cowok, nggak ada foto-foto. Nggak ada foto pacar deh, iya. Belum ada. Gua tebalik-tebalikin kan. Itu mulu yang dibahas. Lah iya dong gitu kan. Pasang-pasang foto cowok, ngapain Bapak aja nggak foto-foto cewek. Iya gitu. Nah, kamar Samara dia minta sebelahan sama kamar bapaknya gitu. Enggak, aku nggak minta. Iya. Bukan nggak minta. Emang lahannya cuma segitu gitu. Ceritanya gitu kan, lahannya cuma segini gitu. Ya kamar ini biasalah kamar cowok gitu kan. Balik lagi di sini gua nggak ada TV, jadi gua memang tidak naruh televisi di kamar.
Karena biar kalau tidur udah tidur gitu. Karena tidak mau diganggu. Jadi kan kadang-kadang kalau kita mau tidur suka kadang-kadang nonton TV dulu akhirnya jadi nggak tidur. Nah, jadi bangunnya malah lebih larut. Jadi gue memang tidak ada TV, cuman rak-rak aja deh buat perintilan gue kalau ini apa udah. Sama ini juga salah satu lukisan dari sahabat gue, Henry Irawan, Henry Foundation. Ini lebih ke lemari banyak storage lagi di sini. Coba kamu lihat. Isinya ya jaket gua motoran, baju-baju kadang main manggung, baju-baju lari, baju-baju, aduh, di atas ada koper-koper buat storage emang, jadi harus bikin yang gede biar semua tuh masuk semua. Itu sama. Tas-tas masuk di sini. Sama kamar mandi juga dengan tone-nya sama. Dari batu candi Prambanan gue bawa. Jadi kalau dari kita mandi nih, kita bisa ngelihat Gunung Semeru di sebelah kanan, terus Gunung Galunggung. Jadi mandi tuh terasa kayak bidadari gitu, ya di kolam bidadari gitu. Inilah kamar utama sama control room gitu. Itu alasannya bener Mas? Apa tuh? Kenapa milih bebatuan kayak gitu di... Karena Taurus itu susah diatur dan kepala batu gitu. Jadi itu mempengaruhi energinya kan. Taurus tuh ngotot. Siapa kayak Taurus setuju nggak? Ya kan? Yang rata-rata pasti setuju gitu. Jadi kayak batu-batu jadi kayak kepala batu. Nah ini beneran. Jadi setengah dari ego dan kepala batu itu gue refleksikan ke desain interior ini gitu. Kebayangkan kenapa dari tadi ada batu. Oke, udah jam 1, saatnya kita juga makan siang. Jadi terima kasih buat Living Loving udah main ke sini. Kalau mudah-mudahan nggak jauh-jauh ya ke Wonosobo, kita bisa ngeliat tadi ada Gunung Semeru, ya kan? Ada Merapi. Thank you banget, mudah-mudahan apa yang tadi kita udah obrolin di dalam bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Atau juga mungkin bisa ngebikin pandangan baru tentang bagaimana menciptakan kecintaan kita sama hunian kita di rumah gitu. Oke, jadi kalau nanti keluar ada tol Bawean, kalian ngambil ke kanan terus itu arah Jakarta ya. Dah Mas. Dadah, thank you. Jangan lupa lolainya. Weh, lu pulangnya dari sini.